Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Hetty Oktaviana dan pada kesempatan ini ya kita ketemu lagi di podcast yang ngebahas tentang kebijakan dan ini tuh kebijakannya cukup baru ya terkait dengan RDTR RTRW yaitu Permen ATR BPN 2026 nomor 6. Sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan yang mendasar dibanding permen sebelumnya, yaitu Permen ATR 11 tahun 2021. Nah, ini kita cermati perubahan-perubahannya ya. Untuk perubahan pertama terkait dengan tim penyusun. Bahwasanya di Permen ATR nomor 6 2026 ini secara eksplisit menyebutkan ketua tim adalah profesional perencana PWK. Ya, kalau sebelumnya di 2021 belum menyebutkan secara literally gitu ya. Nah, ini udah menyebutkan tim penyusun adalah PWK ber-SKK dan memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Misalnya kurang dari 5 tahun harus mendapat persetujuan menteri. Nah, ini diharapkan ada posisi tawar yang cukup baik ya dari kita sebagai profesional planner untuk bisa berkarir di bidang perencanaan wilayah kota untuk pekerjaan RDTR dan RT/RW. Dan ini merupakan perubahan yang paling penting sih sebenarnya di permen ini. Seperti itu. Kemudian perubahan kedua terkait dengan penegasan kompetensi tim ahli. Jadi kalau di Permen 11 2021 komposisi tim ahli itu belum firm gitu ya, belum jelas, masih sebatas secara umum gitu ya. Mungkin secara umum dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi di Permen 6 2026 ini secara eksplisit menyebutkan tenaga ahli atau komposisi tim ahli itu ada seperti ini, tercantum secara jelas seperti ini. Ada tim tenaga ahli SIG, ekonomi wilayah, infrastruktur, transportasi, geologi, lingkungan, kebencanaan, kependudukan, sosial budaya, ilmu tanah, hukum, kelautan, dan kehutanan serta bidang sesuai karakter wilayah, misalnya terkait dengan das, pesisir, oceanografi, pertanian, pariwisata, konservasi, dan lain-lain. Jadi, kalau teman-teman tahu KAK sekarang itu di permen sesuai dengan permen ini memang akan terlihat lebih banyak dan lebih lengkap gitu ya dan lebih gemuk gitu ya dibanding permen sebelumnya. Seperti itu. Untuk perubahan ketiga, yaitu terkait dengan tim penyusun yang bertanggung jawab atas kualitas substansi. Kalau di Permen 11 2021 hanya menyebutkan tim penyusun itu melaksanakan proses penyusunan RT/RW RDTR sesuai ketentuan. Tapi kalau di Permen 6 dia menyebutkan tim penyusun itu bukan hanya bertanggung jawab pada proses penyusunan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas substansinya. Jadi di sini permennya mengharapkan RT/RW dan RDTR itu bisa terjamin kualitasnya secara substansi, jadi nggak hanya dokumen saja atau selesainya juga harus kapan, ini harus di sini jelas gitu ya, harus bertanggung jawab secara mutu, ketepatan substansi, dan diharapkan bisa implementatif dan berkualitas seperti itu. Lanjut ke perubahan berikutnya. Tim Pokja KLHS dapat digabung. Jadi kalau di Permen 11 2021, tim Pokja KLHS sama tim penyusun RDTR RTRW itu biasanya adalah SK yang terpisah begitu ya. Nah, SK terpisah itu kemungkinan mungkin lembaga atau dinas yang berbeda begitu ya atau di waktu yang berbeda. Tapi di Permen 6 ini tim ini bisa digabung dalam satu SK. Jadi akan memudahkan secara administratif gitu ya dan lebih efisien gitu, lebih fleksibel secara kelembagaan gitu ya, dan memudahkan dalam berkoordinasi, kemudian mempercepat juga dalam proses penyusunannya. Kemudian perubahan kelima yaitu penegasan lama penyusunan. Kalau di 2021 mungkin tidak terlalu tegas berapa lama sih pengerjaan maksimalnya dalam proses penyusunan RT/RW atau RDTR, tapi kalau di sini disebutkan yang 2026 menyebutkan paling lama adalah 12 bulan dan itu sudah termasuk pengintegrasian dengan KLHS. Jadi ada ketepatan waktu di situ gitu ya dan ya supaya tidak terjadi overtime begitu ya atau mungkin ketidakjelasan secara timeline.
Perubahan berikutnya yaitu transparansi kepada publik. Nah, ini mungkin ada tambahan aja sih, tambahan dari permen ini, bahwasanya nanti ketika melakukan penyusunan harus diberitakan luas kepada publik begitu ya. Lagi proses penyusunan RT/RW atau RDTR gitu ya, kemudian siapa tenaga ahlinya, tahapan pekerjaannya bagaimana, dan informasi lain yang diperlukan. Termasuk nanti juga perlu disampaikan ke berbagai media seperti media massa, website, medsos, ruang pamer, pertemuan masyarakat, seperti itu. Itu sifatnya tambahan gitu ya. Kemudian yang ketujuh perubahannya adalah di tahap persiapan itu harus diperjelas. Jadi kalau di 11 2021 masih umum gitu ya, apa saja sih, output dari tahap persiapan, tapi di 6 2026 ini tahap persiapan itu sangat diperjelas output-nya, begitu ya. Mulai dari SK tim gitu ya, siapa saja penyusunnya, kemudian gambaran umum wilayah, kondisi umum fisik, sosial, ekonomi, lingkungan itu seperti apa, itu sudah tergambar di tahap persiapan ini. Kemudian isu-isu strategis apa yang ada di kawasan perencanaan gitu ya, termasuk dengan permasalahannya bagaimana, kemudian kebijakan yang terkait isu strategisnya seperti apa, dan seterusnya itu sudah ada di sini. Kemudian metodologinya juga harus dijelaskan di tahap ini. Metodologinya pendekatannya apa, teknik yang digunakan bagaimana, begitu. Kemudian rencana kerja seperti jadwal kegiatan, tahapan pekerjaan, pembagian tugas, job desk dan sebagainya itu juga harus ada di tahapan ini. Dan terakhir juga, perangkat survei itu juga harus jelas juga gitu, apa saja yang digunakan, kebutuhannya apa gitu ya, instrumen yang digunakan apa gitu. Data-data yang dibutuhkan seperti apa, itu sudah harus diperjelas di tahap persiapan dan ini merupakan output utama dari tahap persiapan yang sudah di-mention gitu ya, di-mention di Permen 6 2026 ini. Perubahan ke-8 yaitu pengalaman ketua tim RDTR. Nah, tadi kalau yang pertama itu menyebutkan, PWK ber-SKK, tapi kalau di sini, ketua tim itu selain ber-SKK juga harus punya pengalaman 5 tahun. Dia nggak menyebutkan dia muda ya, tapi dia hanya menyebutkan pengalaman itu minimal 5 tahun di bidang perencanaan tata ruang dan salah satunya, salah 2 apa, pokoknya menyebutkan ada pengalaman dalam penyusunan RDTR, begitu. Jadi, Permen ini memastikan ya bahwasanya ketua tim adalah orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya gitu ya dan tentunya berpengalaman, gitu. Tidak hanya ber-SKK tapi dia juga harus disertai dengan pengalaman. Kemudian perubahan berikutnya adalah bidang keahlian RDTR itu lebih spesifik. Bidang keahlian tim ahli RDTR itu di 2021 kan diatur secara umum gitu ya, belum dirinci minimalnya. Tetapi di Permen 6 2026 sekitar ada 7 ya, 7 tenaga ahli yang harus ada minimal gitu ya. Dia secara eksplisit lagi ya, ini lebih menjelaskan tenaga ahli yang terlibat itu bisa terdiri dari arsitek perancang kota, pertanahan, geografi, geodesi, geologi atau kebencanaan, teknik sipil, teknik lingkungan, dan hukum. Jadi bidang keahlian itu secara spesifik gitu ya, spesifik disebutkan di dalam permen ini gitu ya, untuk memastikan kualitas RDTR itu benar-benar ya baik begitu ya, karena ditangani oleh tenaga ahli sesuai dengan bidangnya untuk, sebagai input dalam menganalisis gitu ya, menganalisis atau membantu dalam merencanakan dan dia, yang sifatnya akan membantu ketua tim memberikan program atau keluaran-keluaran dari RDTR ini. Kemudian, perubahan ke-10 penekanan pada profesionalisme. Jadi, mungkin ini tambahan juga sifatnya, bahwasannya, permen baru ini menegaskan semangat perubahan regulasi untuk mewujudkan RT/RW yang berkualitas, profesional, akuntabel, dan tepat waktu, begitu. Jadi, memastikan kualitas RT/RW itu juga RT/RW, RDTR ya, memastikan kualitas RT/RW, RDTR ini benar-benar kualitas yang bermutu ya, yang baik begitu, sesuai dengan bidang keahlian gitu. Kemudian juga meningkatkan profesionalisme penyusunan, di mana, dalam penyusunan ini, RDTR sama RT/RW ini
benar-benar dikerjakan oleh tenaga ahli yang kompeten yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Seperti itu. Bukan tim yang mungil gitu ya, tapi emang tim yang benar-benar mengerti tentang bidangnya gitu yang secara detail, secara mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan peran lebih besar kepada profesi PWK. Ini bagus ya buat kita sebagai perencana yang memang lulusan PWK biar tidak seluruh free entry gitu ya. Tidak jelas siapa yang mengerjakan tapi harus memang orang-orang lulusan PWK begitu. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat penyelesaian RT/RW, memastikan dengan adanya menyebutkan 12 bulan itu adalah maksimum pelaksanaan RT/RW dan RDTR. Dan itu pun juga sudah proses pengintegrasian dengan KLHS gitu. Nah, untuk itu tadi perubahannya ya, untuk hal-hal yang nggak berubah dari permen sebelumnya, itu terkait dengan mekanisme penyusunan. Itu sama aja gitu ya. Penyusunan RT/RW DTR sama saja. Kemudian tahapan peninjauan kembali, kemudian tahapan mekanisme revisi, prosedur persetujuan substansi, kemudian substansinya apa saja, hubungan RT/RW dengan KLHS, mekanisme pelibatan masyarakat secara umum dan mekanisme Linsek itu kurang lebih sama dengan Permen 11 2021. Jadi poin-poin ini tidak ada perubahan, tetap diacu untuk Permen 11-nya. Nah, ini adalah kesimpulan ya teman-teman sekalian, kesimpulan dari perbedaan antara Permen 11 21 dengan Permen 6 2026. Yang pertama tadi terkait tim penyusun, kalau yang sebelumnya itu hanya bertanggung jawab pada proses penyusunan, tapi di Permen 6 2026 itu bertanggung jawab pada proses penyusunan dan kualitas substansinya. Untuk tim Pokja, kalau sebelumnya dilakukan dengan SK yang berbeda, sekarang satu SK. Lama penyusunan, kalau sebelumnya itu tidak menyebut angka ya, angka bulan gitu ya, lama pengerjaan. Tapi yang sekarang menyebutkan 12 bulan include integrasi KLHS-nya. Kemudian tidak diatur terkait dengan transparansi kepada publik ya di 2021. Kalau sekarang harus ada kewajiban gitu ya, harus memberitakan secara luas pemberitaan kepada publik terkait proses penyusunannya. Siapa tim ahlinya, tahapannya, dan informasi lain-lainnya yang disebarkan melalui media massa, website, medsos, atau mungkin ruang pamer dan pertemuan masyarakat. Kemudian hasil tahapan persiapan, kalau dulu belum spesifik, kalau sekarang sudah harus dispesifikkan gitu ya. Harus menjelaskan di tahap persiapan itu siapa bagaimana SK timnya gitu ya. Gambaran umum wilayah, isu strategis, metodologi, rencana kerja, dan perangkat surveinya seperti apa. Kemudian pengalaman ketua tim, kalau dulu tidak dijelaskan secara rinci, kalau sekarang lebih dijelaskan bahwasannya ketua tim adalah PWK ber-SKK dan punya pengalaman 5 tahun serta pernah menyusun RDTR. Untuk bidang keahlian, kalau sebelumnya bidang keahliannya masih umum, sekarang lebih diperjelas dirinci meliputi arsitek, pertanahan, geografi, geodesi, geologi, kebencanaan, teknik sipil, lingkungan, dan hukum. Kemudian untuk penekanan regulasi, mungkin yang sebelumnya adalah masih fokus pada penyusunannya ya sesuai dengan yang ada di dalam ketentuan. Kalau di sini permen yang sekarang lebih menekankan pada kualitas, profesionalisme, peran profesi PWK, serta percepatan penyelesaian RT/RW dan atau RDTR-nya. Kemudian ketentuan yang tidak berubah itu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kalau yang di 2026 beberapa ketentuan utama tetap sama, ya itu semua masih seperti mekanisme penyusunan, peninjauan kembali, PK, persub, terus substansi RT/RW, hubungan RT/RW, KLHS, pelibatan masyarakat, Linsek semuanya sama saja. Gitu. Jadi perubahannya memang lebih terkait dengan profesionalisme dan ketepatan waktu sih kalau menurut aku. Ya, itu aja sepertinya yang dapat saya sampaikan terkait dengan perubahan
Permen ATR 6 2026 dari permen sebelumnya. Jadi ya segala sesuatu yang sifatnya mekanisme penyusunan, substansi itu masih sama kurang lebihnya, tapi terkait dengan, apa namanya, tenaga ahli, profesional gitu ya, ketepatan waktu, dan supaya lebih efisien secara kelembagaan, itu, lebih dibahas di nomor 6 2026 ini. Oke, teman-teman, nah itu kurang lebihnya yang bisa aku sampaikan sebagaimana aku baca di permennya. Mungkin kalau ada tambahan lagi dari teman-teman, mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, begitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kesempatan berikutnya ya.